الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Hakim SPDI, yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Nuruddin, yang kami hormati para bapak-bapak haji, para asatidz dan asatijah, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Nuruddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Samping suasana kita Ahad ini masih dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, dan baru saja juga kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam senantiasa kita sampaikan ke harbaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita selalu istiqomah setia mengikuti sunnah-sunnahnya, kelak di yaumil qiyamah kita selalu mendapat syafaatnya. Jamaah sekalian, sesuai dengan agenda DKM Masjid Nuruddin bahwa setiap Ahad pagi adakan kuliah subuh. Pagi ini yang akan menyampaikan kuliah subuh yaitu Ustaz Haji Abdul Hakim SPDI. Beliau kapasitasnya saat ini sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kembangan. Semoga semua aktivitasnya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan hal yang akan disampaikan kepada kita simak dan kita dengarkan dengan baik hal-hal yang akan disampaikan. Untuk itu, kepada Ustaz Haji Abdul Hakim kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salata waz-zakata was-siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para asatijah, wabil khusus Ketua Masjid Nuruddin bersama jajaran dan jamaah sholat subuh berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bapak maupun ibu yang hadir memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah memberikan panjang umur, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya, baik urusan duniawi maupun
urusan akhirat, sehingga Allah memberikan rezeki yang halal yang banyak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring solawat ma'asalam semoga tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh, baik bapak maupun ibu yang saya hormati, ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Nuruddin yang sudah memanggil atau mengundang saya ke tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahmi, sekaligus kita akan mendengarkan apa yang diberikan berupa ilmu kepada jamaah semuanya, wa insyaallah kita pun akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak terasa seiring dengan berjalannya waktu, dari awal kita berdoa, ya Allah baliknya Ramadan, sampaikanlah usiaku ke bulan suci Ramadan. Sampailah usia kita di bulan suci Ramadan. Ada yang sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah, ada juga yang pas di bulan Ramadan dipanggil oleh Allah. Itu namanya usia sudah ada tulisan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah sudah catat usia manusia sekian, cuman Allah tidak kasih tahu. Kalau Allah kasih tahu usia kita, apalagi kalau seandainya mengikuti usia baginda Rasul 63 tahun umpamanya. Coba kalau seandainya orang sudah usianya 62 lebih, tinggal beberapa hari lagi, dia pasti nangis terus, pasti ibadah terus. Tetapi karena Allah, itu rahasia Allah, paling tidak kita bersiap-siaplah sebelum ajal atau kematian menjemput kita. Salah satu di antaranya, alhamdulillah kita bisa meramaikan masjid ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Siapa orang yang beriman? Yaitu kita semuanya. Alhamdulillah. Kita sedang enak-enaknya subuh ini. Habis sahur biasanya enakan kita tiduran, atau kita nonton TV, atau kita main HP. Tetapi kita alhamdulillah bisa berjamaah sholat subuh. Pertahankan ini. Orang yang berjamaah sholat isya pahalanya sama orang yang beribadah dengan di setengah malam. Kalau sholat subuh lain lagi. Wa man sholat subuh fi jama'atin faka'annama sholal lail kulluhu. Orang yang sholat subuh berjamaah pahalanya sama aja dengan orang yang ibadah satu malam sepenuhnya. Kita boro-boro sholat semalam seuntuk, sholat sunnah 2 rakaat saja kita sudah tidak bisa kadang-kadang. Iya. Jemaah yang berbahagia, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, kita sekarang sedang berjuang. Perjuangan ini lebih berat daripada mengangkat senjata. Perjuangan ini lebih berat daripada mengorbankan sebagian rezeki kita, yaitu perjuangan melawan
hawa nafsu. Ya Allah, kehausan, kelaparan orang yang berpuasa, kalau kita melihat mengikuti hawa nafsu, siang bolong tengah hari dalam keadaan aus dan lapar, masuk ke rumah atau ke dapur banyak makanan sisa-sisa malam, tetapi karena keimanan kita kuat, alhamdulillah kita bisa menahan hawa nafsu kita, sehingga makan kita di dalam waktunya ketika menunggu azan maghrib. Dan orang berpuasa juga menjadikan orang yang jujur. Kejujuran ini praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang berpuasa tidak berbelot-belot dan tidak pula mencirikan orang yang munafik. Dia disiplin tetap melaksanakan ibadah puasa. Makanya Allah ganti pahalanya bagi orang yang berpuasa. Paman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Siapakah orang yang berpuasa siang harinya, di malam harinya dia melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunat, imanan wa ihtisaban, ikhlas, iman karena Allah, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh, selesai Idul Fitri dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Alhamdulillah. Itulah keuntungan orang yang berpuasa. Terlebih-lebih kita melaksanakan ibadah subuh. Kalau bisa nih kita sholat subuh itu di belakang iman, di belakang imam, sebelum kita nanti disolatkan oleh orang banyak. Kalau kita bisa dan mampu diusahakan untuk rutinlah, gemarlah membaca Al-Quran sebelum orang dibacakan Al-Quran. Kita sudah tahu artinya daripada makna ini. Orang yang sudah dibacakan Al-Quran berarti orang itu sudah meninggal. Kita semuanya insya Allah mampu untuk membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan di mana pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintu surga dibuka lebar-lebar. Untuk itu raihlah pintu surga ini. 4 golongan ini rindu surga. Yang pertama, tilawatil Quran. Orang itu gemar membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi kalau ibu-ibu, kalau baca Al-Quran jangan ditanya. Jangan ditanya. Jangan ditanya lagi. Dia kadang-kadang 5 hari saja sudah hatam Al-Quran. Kalau kita, bapak-bapak, sudah mau lebaran belum hatam-hatam. Karena kita banyak urusan. Padahal kalau kita 1 hari 1 juz atau 2 hari 1 hari 2 juz, 3 juz, mampu untuk membaca Al-Quran. Kalau ditanya bapaknya sama ibunya, saya mau udah hatam Al-Quran. Cepet banget, 2 hari udah hatam Al-Quran. Kagak dikebet doang. Nah, iyalah dikebet mah cepet habis.
Tidak tahu bacaan Al-Quran yang kita baca ini akan menjadi syafaat, menjadi pertolongan buat kita. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran. Wahai hambaku, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya bacaan Al-Quran yang kalian baca ya'ti yaumal qiyamah, nanti akan datang di hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, menjadikan syafaat, menjadikan penolong bagi orang yang membacanya. Kita pun mampu setiap sholat kita membaca Al-Quran, Fatihah dan surah. Makanya kalau baca surah jangan yang pendek, yang panjang, biar pahalanya banyak. 5 baca Quran, baca sholat langganan, Inna atoina sama kulhu. Itu pun kadang-kadang suka lupa lagi. Kadang-kadang kita kalau imam terawih juga kita tandain siapa nih sekarang imamnya. Oh kok ngadul, itu lamaan terawihnya. Siapa nih anak muda imamnya? Wah demen ini. Tidak milih. Jadi itu diantaranya Al-Quran menjadikan penolong. Pernah dengar kisah atau riwayat cerita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat di suatu malam pergi ke suatu tempat. Malam-malam gelap, pergi ke suatu tempat. Di perjalanan sebelah kanan ada kuburan. Pas dilihat sama Nabi, Masya Allah itu kuburan. Orang yang ada di dalam mengerikan sekali. Takut. Nabi lari. Sahabat pun ikut lari. Singkat cerita sampai ke tujuan. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali berembuk. Kawan-kawan, ketika nanti pulang kembali melewati kuburan yang tadi sebelum Nabi lari, kita yang lari duluan. Baik, kata sahabat yang lainnya. Singkat cerita pulang kembali. Pas pulang kembali sampai ke kuburan yang tadi, sahabat lari sekencang-kencangnya. Pas dilihat Nabi jalan kaki, atau sahabat kemalu-maluan. Singkat cerita, sampai ke tempat semula, sahabat bertanya, wahai baginda Rasul, bolehkah aku bertanya? Baik. Dalam perjalanan tadi, pertama kita jalan melihat engkau lari. Pas ada kuburan engkau lari, pas pulang kembali kamu yang lari, engkau yang jalan kaki. Memang ada apa? Begini sahabat. Waktu pertama, jalan pertama aku melihat orang yang ada di dalam kubur itu sedang disiksa seberat-berat siksaan. Na'udzubillah, aku ngeri dan takut. Tapi entah kenapa pas pulang kembali kuburannya itu terang benderang, bagaikan terang bulan tanggal 14, bagaikan terang di siang hari, dan kuburnya itu wangi. Memang ada apa nih baginda Rasul? Ternyata pas pulangnya kuburan orang itu terang, dia mempunyai anak sedang membaca Al-Quran. Anaknya di rumah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bacaan Al-Quran yang dibacakan sama anaknya ternyata pahalanya
menerangi kepada kuburan kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Sudahkah kita menyuruh anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran kepada guru-guru kita selain kita? Berbahagialah bagi kedua orang tua yang anak-anaknya mampu untuk membaca Al-Quran ketika kita meninggal, dan ketika kita ada di dalam kubur ada bacaan-bacaan Al-Quran dibacakan oleh anak cucu kita. Ini mah kadang-kadang anak-anak kita nggak bisa baca Al-Quran, orang tuanya meninggal, bukan dibacakan Al-Quran, zikir dan yang lainnya, malah suruh nyebut, mah apa nyebut pak, bagus bapaknya nggak nyaut, but, ya. Yang pertama, yang kedua, surga rindu, wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar, orang suka berimpak dan bersodakoh, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Panitia masjid mempersiapkan kepada jamaahnya untuk memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Masya Allah, orang sedang kehausan, kelaparan, ada yang mampir, ada yang jamaah kita sendiri ketika datang maghrib. Di sini beduknya cakep banget suaranya. Di masjid-masjid lain sudah tidak ada beduk. Dulu banyak tuh beduk di masjid. Kadang-kadang orang mau buka puasa itu dia nungguin beduk. Beduk ditungguin. Ya, pas ya di masjid ada apa nih waktu sholat. Tit tit tok 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 dur. Ada yang azan, ada anak muda di Masjid Nuruddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hati kita yang tadinya kita merasa kehausan, kelaparan, suka, gembira dengan datangnya azan maghrib. Yang kita siapkan di rumah itu banyak. Ibu kita menyiapkan, istri kita menyiapkan kolak, rujak, apa lagi? Ya, ya kira-kira seperti itu. Pas kita makan korma 1 atau 2 atau 3, air 1 gelas, itu pun sudah cukup. Sholat dah ke masjid, pulangnya baru kita makan. Kadang-kadang ada juga yang makan dulu, itu terserah seleranya kita masing-masing. Iya. Memang berimpak dan bersodakoh itu anjuran Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Impakanlah sebagian hartamu sebelum maut menjemputmu. Saya berbangga dengan masyarakat warga sekitar Masjid Nuruddin sudah bisa membangun rumah Allah, baik dari pribadi atau dari jamaah. Semoga rumah Allah ini menjadikan bangunan buat kita nanti di surganya Allah. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, rumah Allah, akan Allah bangunkan rumah nanti di surganya Allah. Alhamdulillah, tidak terasa. Sekarang sudah dibangun, siapa yang ngisi? Kita juga, kalau bukan kita siapa lagi? Jangan sampai diisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Makanya pengurus Dewan Masjid Kecamatan Kembangan suka ada dalam programnya bertemu dengan 3 pilar supaya ada rasa aman dalam kita melaksanakan ibadah. Infakkanlah sebagian hartamu ke jalan Allah, bukan semuanya, sebagian. Sebelum maut menjemputmu. Kalau seandainya maut sudah menjemput kita, kita meninggal, kita dimandikan, disolatkan, dimasukkan ke dalam kubur. Orang yang ada di dalam kubur hanya satu permintaan. Tidak pengen ketemu dengan kedua orang tuanya, ketemu dengan saudaranya. Hanya satu permintaan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sebentar saja. Fa'as-sodako, aku mau berimpak dan bersodako. Wa aku minas solihin, biar aku menjadi orang yang soleh. Apakah itu bisa kita kembali ke dunia lagi? Allah menjawab, kalla, tidak akan kembali lagi. Berbahagialah orang yang mempunyai harta kita diimpakkan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang diridhokan oleh surganya Allah, wa hifdzil lisan. Orang memelihara akan lisannya, akan lidahnya. Lidah, tubuh anggota manusia yang lembek tidak bertulang, ketika dia mengucapkan hal-hal yang menyakiti hati orang lain, tidak bisa terobati. Kalau kata orang, sakitnya tuh di sini. Dengan apa? Ucapan-ucapan orang-orang yang menyakiti hatinya. Makanya lidah itu sengaja oleh Allah dipagar dengan gigi-gigi dan dilem dengan bibir supaya tidak semenah-menah untuk mengucapkan apapun. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapan dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, auliyasmut, lebih baik kita diam. Yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah, wasauma Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Siapakah itu? Kita, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini selesai Allah mengampuni dosa-dosa kita. Emang ada dosa orang yang tidak diampuni oleh Allah? Simak hadis singkat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai Id, Nabi sedang berdoa. Doanya Nabi, amin, amin, amin. Sampai 3 kali amin. Lalu sahabat bertanya, wahai baginda Rasul, kenapa engkau sampai amin 3 kali? Kata baginda Rasul, begini sahabat, selesai sholat Id aku berdoa dan aku kedatangan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai baginda Rasul, maukah engkau mengaminkan doaku? Baik, kata baginda Rasul. Apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dalam doa itu? Pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, jangan engkau terima puasa dan ibadah yang lain ibadahnya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Disinilah kita harus dekat dengan kedua orang tua. Kita harus bersyukur dengan orang tua kita. Anishkurli wali walidayk.
Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kalian kepada kedua orang tua kalian. Kenapa harus bersyukur? Adanya kita, adanya kedua orang tua kita. Ibu salah satu yang mengandung kita, yang melahirkan kita. Kita sekarang bisa menatap wajah kedua orang tua kita, ibu kita. Melahirkan kita, taruhannya hidup dan mati. Lahir ke dalam dunia, kita disusui. Yang air susunya itu sekarang kita balas dengan air tuba. Ibu kita menyayangi kita dan kita balas dengan yang tidak menyenangkan. Paling tidak kita selalu berdoa kepadanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak kita banting tulang memandikan keringat untuk mencari rezeki, membesarkan kita, menyekolahkan kita sampai kita besar seperti ini, tetapi kita belum bisa membalas kebaikannya. Momen-momen nanti Idul Fitri, temuilah kedua orang tua kita yang masih ada. Temuinya makom kuburnya kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Doakan. Harapan dan doa orang tua kita yantadiru da'watan min abihi wa ummihi wa waladihi. Menunggu doa dari ibu bapaknya kalau yang meninggal anaknya, menunggu doa dari anaknya kalau yang meninggal kedua orang tuanya. Kata Ibnu Umar berdiskusi dengan baginda Rasul, aku tidak bisa melihat Allah. Seperti apa sih Allah itu? Aku ingin merasakan Allah sedang tersenyum kepadaku seperti apa. Kata baginda Rasul, kalau kamu ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena pemberian kita kepada ibu kita, di saat kita memberikan yang terbaik kepada ibu kita, di saat itulah Allah sedang tersenyum kepadamu. Tetapi sebaliknya, di saat kita